Waalaikumsalam. Atas nama siapa? Saya Halazim Fazkia, Bu. Sudah konfirmasi ke admin? Sudah, Bu. Saya tadi sudah konfirmasi. Baik, silakan duduk, cari tempat duduk yang nyaman. Baik, sebelumnya Hala ini asal dari mana ya? Saya asal dari Karawang. Oh, Karawang asli. Sekarang tinggal di Bandung. Oh, tinggal di Bandung. Sebagai apa nih? Sebagai mahasiswa UI. Mahasiswa UI ya. Ngomong-ngomong, jurusan apa di UI? Saya jurusan manajemen, Bu. Oh, manajemen. Baik, saya mau tanya nih, apa maksud dari Hala datang ke sini gitu? Apakah ada yang mau diceritakan atau apa? Bisa saya bantu kalau saya bisa bantu. Nah, tujuan saya di sini saya ingin menceritakan keluh kesah saya, dan di sini saya sangat merasa down, Bu. Nah, mungkin dengan saya menceritakan kayak gini, saya bisa menemukan jalan keluar dari saat ini kayak gimana. Oke. Tujuan saya. Baik. Nah, kalau gitu kamu sok ceritakan aja keluh kesah kamu, apa yang bikin kamu gak enak gitu, sok ceritakan saja. Insya Allah ini sifatnya privasi rahasia, jadi insya Allah bakal aman. So kamu ceritakan terlebih dahulu apa yang bikin kamu ngerasa down itu kenapa? Jadi sebelumnya dari seminggu yang lalu saya merasa sangat gelisah, Bu, cemas karena kayak saya terbebani oleh pikiran saya. Nah, dari situ dalam saya mengerjakan entah itu apapun, aktivitas apapun termasuk dalam pengerjaan tugas, saya tidak bisa, Bu. Jadi tidak bisa secepatnya secara tepat waktu mengerjakan tugas secepatnya gitu. Jadi intinya lebih ke nunda-nunda pekerjaan, kayak sering nunda tugas itu, Bu. Oh, jadi kamu ini seminggu yang kebelakang gitu, kamu tuh sering menunda-nunda pekerjaan gitu ya, terkhususnya pekerjaan tugas kampus kamu gitu ya. Betul. Nah, itu dalam kata lain itu disebut prokrastinasi. Prokrastinasi ini yaitu ialah menunda-nunda pekerjaan. Ada juga namanya prokrastinasi akademik. Itu namanya menunda-nunda pekerjaan, dalam hal lain menunda-nunda tugas kuliah kamu. Nah, apa sih faktor gitu yang bikin kamu buat nunda-nunda pekerjaan tugas kuliah kamu ini? Mungkin kayak faktor dari saya kayak gitu, ya saya mungkin kayak merasa malas aja, Bu. Males, ngerasa males. Pertama malas, terus sibuk. Kalau yang kedua, ya mungkin karena khususnya buat tugas, mungkin karena si tugas itu susah, jadi pikiran saya kayak males aja nanti Bu mepet ke deadline baru saya kerjakan. Tapi kamu nggak kayak nyoba dulu nih buat ngerjain sedikit-sedikit gitu? Pernah saya coba, cuman saya tidak bisa menemukan. Tetap sama aja. Jadi kayak udah kayak gitu, malah kayak semakin malas, Bu, saya tuh gitu ngerjain tugas. Apa nih timbul perasaan kamu bagaimana setelah kamu nunda-nunda pekerjaan itu? Ya mungkin saya khususnya ya, Bu, untuk nunda-nunda tugas kayak gitu, perasaan saya ya ngerasa gelisah dan cemas. Ya ketika si tugas itu udah waktunya dan sedangkan saya belum mengerjakan sama sekali, Bu. Ya kamu itu berarti ngerasa cemas gitu ya, ngerasa cemas kayak gelisah, takut gitu ya. Soalnya sudah mepet deadline. Nah, apa nih ketika kamu sedang merasa cemas, kamu lakukan apa biar kamu tidak merasa atau mengurangi kecemasan kamu itu? Apa yang kamu lakukan? Ya, mungkin yang pertama yang saya lakukan, saya mencoba untuk menenangkan diri saya terlebih dahulu. Kayak meditasi gitu ya? Iya, mencoba kayak bikin mood saya baik dulu, Bu, kayak bikin mood tinggi gitu ya? Moodnya tinggi. Nah, setelah mood tinggi, nah kayak ada niatan tuh buat ngerjain tugas.
Nah dari situ saya berusaha buat konsentrasi supaya si tugas ini bisa selesai secepatnya. Oh, baik itu. Ya, Apakah ada hal lain gitu yang selain kecemasan, terus eh, gelisah, apa perasaan kamu? Apalagi perasaan? ya sama aja sih Bu, kayak saya ngerasa kayak terpisah-pisah gitu, kayak ngerasa terburu-buru gitu. Kayak dikejar-kejar Nah, gitu ya? iya. Bahkan kayak si tugas itu malah yang ngejar-ngejar saya Bu. Ya. Jadi kamu tuh yang pertama kamu tuh sering nunda-nunda pekerjaan kamu ya, Iya. terkhususnya lagi pekerjaan tugas kuliah kamu. Nah, dari kamu nunda-nunda pekerjaan tugas kuliah kamu ini, kamu merasa cemas, kamu merasa takut, merasa gelisah, di mana gelisah ini takut kamu tuh gak bisa nyelesain tugas ini kan gitu. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah kamu menceritakan semuanya ke saya? Perasaan saya setelah menceritakan semuanya, saya jadi lebih tahu dan saya lebih plong gitu Bu perasaan saya. Jadi ya mungkin emang kesalahan saya sendiri, sering menunda-nunda tugas, sering menunda-nunda pekerjaan. Ya mungkin itu balik lagi ke diri saya. Oke, baik. Setelah kamu sudah merasa lega gitu ya dengan kamu mengungkapin semuanya ke saya, dan kamu sudah menyadari kan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu, dan kamu nih, saya mau tanya dulu nih, kamu kalau sekarang sudah nyadar nih, kamu bakal mengerjakan itu lagi enggak gitu, bakal ngelakuin itu lagi enggak? Mungkin setelah saya tahu ya Bu gimana ininya, ya mungkin saya bisa lebih Mengurangi waktu gitu Bu. Oh, Ya, kayak mengurangi, buat malas-malasannya saya kurangi lah ya. Sebisa mungkin saya harus bisa mengatur jadwal saya agar bisa lebih produktif lagi, gak boleh malas-malasan lagi di dalam mengerjakan hal apapun itu, termasuk mengerjakan tugas kuliah Bu. soalnya gimana ya, tugas itu pasti kan harus diselesaikan, wajib Iya. malah kan. Kalau apalagi kan ini di dunia perkuliahan gitu kan, dimana pasti mahasiswa itu mengejar nilai tinggi kan. Nah, kalau misalnya kita pengen nilainya tinggi nih, ya kita juga harus berusaha kan. Ya salah satunya itu kita sering mengerjakan tugas kuliah dengan tepat waktu gitu. Nah, jadi saya cuma kasih saran ya gitu ya. Saran buat untuk kamu tidak menunda-nunda lagi pekerjaan tugas kuliah kamu. Saya cuma ngasih saran, kamu bisa yang pertama nih, kamu ubah pola pikir kamu yang tadinya kamu males-males, kamu ubah ke yang males-males jadi aku mau ngerjain dulu walaupun juga sedikit. Jadi ubah dulu ya pola pikir kamu, kayak berusaha dulu walaupun gak maksimal si pengerjaan tugas ini, tapi kamu ada aku pengen buat ngerjain tugas itu. Pertama itu ubah pola pikir kamu. Nah, yang kedua, kamu coba buat bikin jadwal di mana kamu supaya bisa memanage waktu kamu. Misal waktunya kamu waktunya kamu ngerjain tugas, ya kamu ngerjain tugas. Nah, kalau misalnya udah ngerjain tugas, nah kamu bisa nih kayak healing gitulah, main gitu kan, buat refreshing lah gitu kan, buat nyejukin lagi pikiran kamu kan. Jadi itu sih, kamu harus lebih bisa memanage waktu kamu lagi, bisa sebisa mungkin kamu harus bisa ubah pola pikir kamu sih, sama memanage waktu kamu yang kamu jadi harus bikin jadwal gitu. Bisa dipahami? Bisa ya gitu ya. Apakah ada lagi gitu yang kamu mau ceritain gitu? Mungkin itu saja. Itu saja.
Gimana perasaan kamu? Saat saya saat ini kayak saya lebih lega lagi gitu. Udah tahu Udah sekarang tahu. apa yang kamu bakal lakuin gitu? Ya, mungkin pertanian saya akan lebih bisa manage waktu lagi. Self management kali ya, Ya, gitu ya. seperti itu. Dan apa ya, sebisa mungkin sih harus bisa, jangan sampai tugas gitu yang ngejar-ngejar kita, tapi kita harus cepet gitu, harus cepet apa ya, gesit gitu ya. Kalau misalnya dalam ini mah kita tuh harus gesit dalam mengerjakan kerjaan apapun itu. Apakah sudah? Habis ini mau kemana? Mungkin kayaknya mau pulang aja ke kosan. Mau pulang ke kosan. Bu, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya bisa lebih belajar lagi ke depannya. Amin. Semangat terus ya. Bu. Salam hati-hati.